Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa melanjutkan diskusi fikih kita di kajian rutin malam Jumat di malam Tiga Raksa Tangerang, Banten. Kita awali seperti biasa dengan bertawasul pada Rasulullah SAW, mendapatkan berkah dari beliau, mendapatkan syafaat dari beliau, serta kita mendoakan memberikan Fatihah secara khusus pada pengarang kitab Fathul Mu'in ini, yaitu Syekh Zainuddin Al-Malibari Al-Fanani. Wakilah hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa summa hajatan ila ruhi Sayyidina bin Abdul Aziz Al-Marjai Al-Fanani wa usulihi mafurihi wa ahli silsilatihim syarillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masih membahas tentang bab sholat sunnah. Di paling awal kita kenal sholat sunnah rawatib, yaitu sholat sunnah yang menyertai sholat fardu. Sholat yang menyertai sholat fardu yaitu disebut dengan sholat qobliyah dan ba'diyah, atau istilah umumnya sholat sunnah rawatib. Kemudian yang kedua, kemarin kita juga sudah bahas tentang sholat sunnah witir, sholat sunnah penutup qiyamul lail, baik sebelum tidur maupun bisa dilakukan juga penutup sholat sunnah tahajud setelah kita tidur. Kemudian yang ketiga, kemarin kita juga sudah bahas tentang sholat sunnah tahajud. Sholat sunnah tahajud ini bagian daripada menghidupkan sepertiga malam yang merupakan salah satu waktu yang paling mustajab, waktu yang istimewa untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh. Dimana kita tahu waktu tahajud itu adalah sepertiga malam, yakni pukul 2 sampai terbitnya fajar, masuk ke waktu subuh. Kenapa disebut waktu mustajab? Karena sebagian besar kita itu terlelap tidur. Maka ketika kita bangun dan berdoa kepada Allah, maka saingan kita dalam berdoa sedikit gitu kan. Jadi ketika pesaingnya sedikit, otomatis kesempatan buat untungnya, kesempatan buat dapatnya tuh lebih besar ketimbang saingannya banyak gitu. Kayak dulu Pak RW saingan ngerebutin emaknya si itu kan Aceng. Kalau saingannya banyak repot itu, kalau sedikit kan bisa head to head gitu ya. Yang lebih kayak gitu. Kemudian juga kita sudah bahas tentang sholat sunnah duha. Jatuh nggak gitu atuh. Sholat sunnah duha yang diwaktukan pagi hari. Kemarin kita juga sudah bahas. Duduk sini. Kecinya bisa duduk sini. Nonton TV sini. Awas. Aduh. Itu ada kabar. Udah bu. Nah, sekarang yang keempat, wa yusanu rok'atani tahiyatin lidakhili masjidin. Yang keempat dari rangkaian sholat sunnah itu adalah sholat sunnah tahiyatul masjid. Orang yang memasuki masjid yusanu rok'ata, disunahkan melakukan sholat sunnah. Lidakhili masjidin, walaupun ia masuk secara berulang-ulang. Wa in takarrara dukhuluhu. Awalam atau tidak. Yuridil julusa khilafan li Sayyidhi Nasrin.
ataupun tidak bermaksud duduk. Jadi gini, Tidak masuk duduk. orang yang masuk masjid disunahkan Disunahkan sholat 2 rakaat. sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat. Nah, sholat 2 rakaat ketika orang masuk masjid itu disebut dengan sholat sunat tahiyatul masjid. Nah, ini sering kita lakuin nih pada saat hari Jumat biasanya. Tapi hari-hari biasa juga boleh, Pak. Bukan cuma hari Jumat. Hari biasa nih kita mau jamaah zuhur gitu kan. Masuk masjid kan? Ya kita sholat. Dede pernah ikut akan ke masjid. Iya. Nah, walaupun berulang-ulang tuh kita masuk, keluar lagi ke masjid, mungkin ada perlu ya, masuk lagi, keluar lagi, pesan wuduk dulu gitu kan. Masuk lagi ke masjid selama masih punya wudhu, silakan tuh dilakukan berulang-ulang. Ya, sholat sunat tahiyatul masjidnya. Udah. Ataupun tidak bermaksud duduk. Maksudnya masuk ke situ tuh bukan bermaksud mau langsung duduk, tapi sholat sunat dulu. Ini berbeda dengan pendapat dari Syekh Nasr, ya. Udah aja. Wa tabau Syekhu Zakaria fi syarhail minhaj wa tahriri bil qawlihi inna aradal julusa li khabari syaikhani idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalliya raq'ataini. Berbeda dengan pendapat Syekh Nasr yang diikuti pula oleh Syekh Zakaria dalam syarah minhaj dan tahrir, ia menyatakan disunahkannya itu apabila ia bermaksud duduk di masjid. Nah, jadi ada 2 pendapat nih. Pendapat yang pertama, sunnah sholat tahiyatul masjid itu bukan bermaksud mau duduk di masjid itu. Tapi pendapat yang kedua, Syekh Nasr dan Syekh Zakaria berpendapat bahwa justru yang disunahkan itu ketika dia mau duduk di masjid itu, baru disunahkan sholat sunat tahiyatul masjid. Kayak kita mau sholat Jumat, kita kan istilahnya nungguin khotib duduk dulu kan. Nah, kita disunahkan, berarti ikut pendapatnya Syekh Zakaria atau Syekh Nasr. Oh ya, enggak. Oh, masuk. Iya. Ini sejalan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Shaykhain yang mengatakan bahwa idza dakhala ahadukum, apabila salah seorang di antara kamu masuk ke dalam masjid, idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fala yajlis, janganlah duduk dahulu hatta yusolliya raq'ataini, sebelum sholat 2 rakaat. Nah, terus gimana kalau kita masuk masjid tapi langsung duduk? Sengaja. Masih ada nggak kesunahan untuk tahiyatul masjidnya? Kan gitu pertanyaannya. Wa tafutu tahiyatu bil julusi at-tawili wa kadza al-qasiru. Duduk terlalu lama di masjid dapat menggugurkan salat tahiyatul masjid. Jadi gugur tuh. Berapa lama waktunya? Seukuran kita sholat 2 rakaat. Jadi kita masuk masjid, duduk aja. Kira-kira 2 rakaat tuh ya berapa menit paling? 3-5 menit mungkin ya. Nah itu sudah gugur kesunahan sholat tahiyatul masjidnya. Gitu. Ini nggak lagi bercanda. Kalaupun dibawa dikiran itu nggak bermanfaat ya. Tetap bermanfaat zikirnya mah. Cuman nggak dapat kesunahan tahiyatul masjidnya aja.
sholat sunnahnya tadi tuh. Kalau di dalamnya dia i'tikaf ya dapat pahala i'tikafnya, dapat pahala zikirnya kalau dipakai zikir. Ini maksudnya jadi ketika masuk masjid itu langsung sholat. Jangan duduk dulu gitu. Sunatnya ya. Iya. Tapi kalau mau keluar lagi, masuk lagi. Nah, solusi itu. Terbalik ya. Ya. Ilam yashu aw yajhil, demikian pula duduk sesaat yang bukan karena lupa atau yajhil atau karena nggak paham, nggak ngerti bahwa duduk itu dapat menggugurkan sholat tahiyatul masjid. Jadi duduk yang lama tadi ukurannya adalah seperti sholat 2 rakaat, sholat sunnah. Ada juga duduk yang sebentar bisa menggugurkan kesunahan sholat dukhulul masjid, tahiyatul masjid, yaitu duduk sebentar karena lupa. Bukan karena lupa, maaf. Lam yashu, bukan karena lupa atau karena saking gak ngertinya. Jadi duduknya itu sebentar tapi sengaja gitu. Bukan karena dia lupa atau dia nggak tahu, tapi memang disengaja langsung duduk. Walaupun sebentar itu udah hilang kesunahan sholat sunnah tahiyatul masjidnya. Gitu. Kalau nunggu adzan selesai gimana, Pak? Kalau Nunggu adzan selesai. masuk pas lagi adzan. Iya. Nah, itu kan ada kesunahan lain, jadi nunggu adzannya jangan sambil duduk. Berdiri. Nunggu adzannya berdiri, jawab adzan dulu. Adzan selesai baru kita sholat tahiyatul masjid. Tapi biasanya sholat tahiyatul masjid ini ya sebelum adzan biasanya. Karena kalau sudah adzan masuknya ke sunnah qobliyah. Ketinggalan ya, sunat ya. Kecuali maghrib berarti ya. Kalau maghrib masih bisa ya. Bisa. Karena ya. Ketinggalan. Sering. Rupanya diintip rupanya. Dia aja nggak mau, Pak. Ngintip. Ketinggalan. Komen terus. Ini nggak bukan aku nih tadi. Nggak benar ya. Sering ngintip masalahnya. Di teras, ya. Wa yulhaqu bihima alal aujah malawih tajali syurbi fayaqudu lahu qalilan tsumma ya'ti bihala bituli qiyamin au i'radin anha. Tapi ini mau yang ada umel lagi tuh. Ini pedes deh. Habis. Umi. Udah habis. Cari di situ. Tuh, jalan tuh. Nih, Dede suruh pulang sama Ami bobo katanya. dibawa pulang aja, dibawa pulang. Tuh. Buat besok. Tapi masih lama wah ini. Burun, tunggu di sana aja ya. Ambil itu ya, Bapak. Bilang apa? Kurang. Kamu sudah. Matur sun kurang Siap. Atau soun, tumin, soun. Menurut kaul yang termasyhur, yang populer, kedua sebab itu diikut sertakan. Apabila sesudah masuk ke masjid ia ingin minum Ini apa? kopi. Kopi apa? Kopi dulu. Ini kok baru lagi? Iya, tanya Om Pras. Biar rasa apa? Yang ini Biji kopinya lah. Ini Api kapan ngajinya nih? Nanti ya, Dek. Apabila seorang ingin minum lalu duduk sebentar kemudian minum terus mengerjakan sholat at-tahiyat, duduk sebentar itu juga udah menghilangkan kesunahan tahiyatul tadi. Akan tetapi tidak gugur karena lama berdiri atau berpaling dari sholat tahiyat.
Nabi Muhammad SAW bersabda kepada Salik Al-Ghafani yang memasuki masjid lalu duduk sebelum sholat tahiyatul masjid. Ketika itu beliau sedang duduk di mimbar pada hari Jumat. Sabdanya, berdirilah kamu lalu ruku, sholat 2 rakaat. Nah, dari hadis ini menandakan bahwa ketika jahil, ketika nggak tahu sama sekali, nah itu nggak hilang kewajiban tahiyat akhirnya selama ada yang mengingatkan tadi. Oh, udah pulang sayang, udah pulang duluan. Udah susul sana. Waliman ahrama biha qaiman al-qu'udu litimamiha. Bagi seseorang yang takbiratul ihram untuk salat tahiyat masjid tadi sambil berdiri, boleh sambil duduk untuk menyempurnakannya. Jadi karena ini salat sunnah, boleh kita kerjakan sambil duduk walaupun kaki kita nggak kenapa-napa. Ya. Jadi sholat sunnah itu walaupun kita nggak udzur, boleh kita kerjakan sambil duduk. Walaupun kita nggak udzur, nggak bisa, maksudnya bisa berdiri gitu. Tapi karena kita mungkin pengennya duduk, ya nggak apa-apa, sah aja. Tapi kurang afdol. Wa kurihat tarkuha min ghairi uzrin. Naam in qaruba qiyamu maktubatin lil jum'ati aw ghairiha wa khasyiya lawistaghala bit tahiyah fawata fadilatu taharum in tadharuhu qa'imah. Makruh meninggalkan salat tahiyat tanpa udzur, tahiyat masjid maksudnya ya. Betul demikian jika salat fardu Jumat atau lainnya sudah hampir dikerjakan, sementara dia khawatir kalau mengerjakan tahiyatul masjid tidak dapat fadilah mengiringi takbiratul ihram, maka hendaklah ia menunggu sambil berdiri sampai Jumat dikerjakan. Yang demikian itu bisa mencakup sholat tahiyatul masjid. Jadi maksudnya kalau kita waktu Jumat, kemudian imam sudah mau takbiratul ihram, kita jangan maksain sholat tahiyatul masjid, ya. Kita ikut aja dengan sholat Jumatnya imam. Insya Allah kalau kita sudah terbiasa sholat tahiyatul masjid, tetap kita dapat pahalanya. Tapi dengan catatan ke masjidnya nggak disengaja-ngajain, ditelat-telatin. Karena memang mungkin ada keperluan atau ada udzur, misalkan biasanya waktu berangkat ke masjid ini perutnya sakit, misalkan mules gitu kan, otomatis harus dibuang dulu, nggak mungkin dibawa-bawa ke masjid kan, perasaan mulusnya jadi mules, wah harus pulang itu. Nah, wa yusanu lima lam yatamakkan minha walau bihadasin. Orang yang tidak sempat mengerjakan salat tahiyatul masjid walaupun disebabkan hadas, disunahkan membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim arban 4 kali. Jadi kalau kita nggak sempat mengerjakan salat tahiyatul masjid karena tadi tuh, karena hadas harusnya masuk masjid, ini buang gas misalkan, kita wudu dulu, udah masuk waktu qomat gitu kan, maka kita baca kalimat yang tadi aja 4 kali. Terus nggak wudu, nggak apa-apa gitu maksudnya? Nggak wudu, ya wudu lah. Tadi kan wudu, itu mah wudu. Balik dari wudu kata sudah mulai nih. Kentut lagi. Ada aliran baru.
Makanya kita kalau ngerti tanya, jangan malu-malu. Iya. Iya, betul. Ngelesnya itu. Tapi imamnya yang Soekarno. Ada itu nah. Api punya belatok. Batuk rahulil khotibi. Nah, kalau jadi khotib, iya saya. Makruh sholat tahiyat bagi masjid yang memasuki masjid sesudah tiba waktu khutbah. Kalau Pak Usri, jadwal khotib di masjid sholat Jumat kan. Begitu, biasanya kan sunahnya khotib itu datang terakhir emang ya. Sunah-sunahnya. Nah, ketika datangnya memang sudah masuk waktu khotib, gak usah sholat tahiyat masjid dulu. Langsung aja naik ke mimbarnya. Jadi jangan sekarang lagi direkam. Iya nanti aja mau bobo. Ya, dah. Dah Dede bobo sini. Terus ada juga wadakhala wali muridin tawafin, dan bagi orang yang bermaksud tawaf ketika masuk Masjidil Haram. Nah, ketika di Masjidil Haram nanti insya Allah kita semua bisa ke sana ya, amin. Nah, ketika berniat untuk tawaf, udah masuk waktu tawaf, udah langsung tawaf aja, nggak usah ngejar tahiyatul masjid lagi, takut tawafnya ketinggalan. Iya saya. La, tidak makruh li mudarris khilafan li ba'dihim. Tidak makruh bagi seorang guru yang akan memberikan pelajaran di masjid sesudah tiba waktu mengajar, berbeda dengan, maksudnya ketika mungkin majelisnya di masjid gitu kan. Ketika ustadznya masuk, udah waktunya belajar. Nah, kalau itu pengecualian tuh, boleh ustadznya sholat tahiyatul masjid dulu. Kalau yang tadi yang dimakruhkan adalah khotib ketika sudah tiba waktu khutbah, atau orang di tanah suci yang sudah masuk waktu tawaf. Tawaf. Tuh, tentang sholat sunat tahiyatul masjid. Jadi boleh dilakukan di hari apa aja, jangan nunggu cuma di hari Jumat. Makanya ketika kita masuk masjid, dilihat ada waktu gitu kan, makanya ya kalau pengen dapat ya berarti datang ke masjidnya lebih awal. Berikutnya ngantuk. Wa rokaatal istikharati, disunahkan sholat sunnah istikharah 2 rakaat. Nah, sholat sunnah berikutnya adalah sholat sunnah istikharah. Terus ada lagi wa ihramin, sholat sunnah ihram. Ini untuk yang lagi di tanah suci. Kemudian wa tawafin, sholat sunnah tawaf. Wa wudu'in, sholat sunnah apa tuh? Sholat sunnah syukril wudu. Nah, ada lagi tuh sholat sunnah syukril wudu. Setiap kapan? Setiap kita habis ambil air wudu. Selesai air wudu, sholat dulu sunnah 2 rakaat, masuk masjid, sholat sunnah tahiyatul masjid lagi. Wah, luar biasa banyak tuh. Pahala-pahala berserakan tuh tiap harinya. Tinggal kita mau nggak ngelaksanainnya. Kadang kan kita pengennya langsung intinya aja, wajib gitu kan. Buruk retek tinggalan. Pas weekend, Pak. Diborong. Tapi alhamdulillah. Subuh ya. Mungkin bertahap ya. Yang wajib-wajibnya dulu. Ketika sudah dawam yang wajib, sudah istiqomah yang wajib, baru step berikutnya naik lagi yang sunnah-sunnah. Lagi sholat juga mikirin kereta itu. Kacau. Aduh. Allah minta salah. Kalau saya jadi masih bisa saya tungguin. Nah, waktu tak ada rakaatan tahiyah. Waktu tak ada rakaatan tahiyah, wa ma ba'daha bi rakataini fa aktsaru min fardin aw naflin.
Sholat tahiyat dan sholat sunnah sesudahnya itu bisa dikerjakan dengan 2 rakaat atau lebih dari sholat fardu atau sunnah lainnya. Walaupun tidak berniat sholat tahiyat. Maksudnya, tuntutan sholat sunnah gugur dengan mengerjakan sholat itu. Adapun pahalanya sesuai dengan pendapat yang masyhur adalah tergantung pada niatnya. Ini ada hadisnya. Sesungguhnya amal perbuatan tergantung pada niatnya, sebagaimana menurut para ulama mutaakhirin dan apa yang menjadi pegangan Syekhuna. Akan tetapi para sahabat berkata, sholat tahiyat berpahala walaupun tidak menyertakan niat beserta sholat fardu tersebut. Iya kan? Sholat majmu masih ngebahas tentang sholat tahiyat masjid tadi. Kalau sholat istikharah tahu kan Bapak? Sholat mau ngapain tuh? Minta petunjuk. Minta petunjuk. Kalau kita bingung nyoblos si A apa nyoblos si B, ya pilihan lurah misalkan, atau mungkin ada yang belum punya pasangan, bingung mau nikahin yang mana, boleh istikharah, minta petunjuk, dipilihkan yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu nggak usah. Biasa pakai sholat. Tambah aja udah. Tangan itu. Itu mau diyakin. Terus gimana prakteknya? Apakah beres sholat istikharah langsung ada jawaban? Misalkan kita gulung sajadah, jawabannya ada di bawah sajadah. Di sini salat ada keterangan salat istikharah itu dimaksudkan untuk memohon petunjuk kepada Allah mengenai sesuatu maksud. Sebagai tanda petunjuk ada kalanya dengan melalui mimpi. Kasih mimpi tuh condongnya kemana? Atau kecenderungan hati condongnya ke pilihan yang mana? Jadi setelah salat istikharah berulang-ulang, hati tuh condongnya ke A misalkan pilihan tadi. Nah, berarti insya Allah itu pilihan yang sudah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak di WA nya, balasan lewat WA. Buat tanya nggak ada. Kalau pencoblosan mah nggak usah sorot. Mana yang gede? Iya. Nilai. Yang penting yakin gitu ya. Nah, terus kalau nggak ada aja sekali sholat gimana? Ya jangan sekali sholatnya, terus malam berikutnya, terus lagi. Apabila tidak ada kecenderungan hati, tangguhkan dulu atau kerjakan yang paling mudah dulu dan berulang-ulang, nggak cukup sekali biasanya. Itu pengerjaannya siang, malam, atau jam berapa, Pak? Afdolnya malam. Ya, setelah tahajud. Ini Pak Ayam nih sholat istikharah dulu. Oh, depan ya makan apa nih? Sholat dulu. Ini Pak Ayam. Habis itu nyari mimpinya. Besokan pagi udah tutup. Kasih bikin. Prakteknya gimana? Sholat istikharah. Iya. Dilakukan sebagaimana sholat sunnah lainnya, hanya beda di niatnya saja. Sholli sunnatal istikharah sunnat lillahi. Kalau disebutkan pilihannya apa dengan apa. Sesudah membaca Fatihah, apa afdolnya baca ininya suratnya? Membaca surat Al-Kafirun. Dan rakaat kedua setelah Fatihah membaca surat Al-Ikhlas. Wah, langganan itu. Al-Kafirun sama Al-Ikhlas. Nanti itu lagi. Selesai sholatnya, ada doa khususnya nih. Allahumma inni. Iya, astakhiruka bi'ilmika. Iya. Ya Allah, ini sesungguhnya saya astakhiruka bi'ilmika, meminta dipilihkan olehmu bi'ilmika dengan
pengetahuan, dengan ilmu. Wa astaqdiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlikal azim fa innaka taqdiru wa la aqdiru wa ta'lamu wa la a'lamu wa ta'lamul. Berisik dong deh suaranya. Tuh ya. Baca. Biasanya banyak di apa namanya? Di panduan-panduan buku salat sunnah juga ada. Allahumma in kunta ta'lam anna hadzal amr. Nah, disebutkan tuh amarnya, keperluannya apa? Pilihannya apa tadi? Khairun li fi dini wa dunyaya wa akibati amri fi ajlihi. Nah, sebutkan tuh pilihan. Itu punya api. Iya, sih. Ini bacaan-bacaannya panjang. Nah, ada lagi wa minhu sholatul awabin. Termasuk sholat sunnah yang tidak disunahkan berjamaah ialah sholat sunnah awabin. Ada yang pernah dengar? Yaitu sholat sunnah 20 rakaat. Kapan waktunya? Bainal maghrib wal isya. Antara maghrib sampai isya. Itu waktunya makan tuh, Mas. Luar biasa. Sunnah tuh, namanya sholat sunnah awabin. Nah, iya jangan biasa di masjid. Udah saya, udah jangan dibukain semua dong. Nanti berantakan nanti beca. Ya, udah. Udah buka di video, buka di luar, becek-becekan doang. Udah jangan nanti basah karpetnya. Sholat sunnah awabin waktunya kapan tadi? Maghrib sampai isya. Berapa rakaat? 20 rakaat. Tapi kebanyakan 20, ada enggak alternatif yang lain? Tenang. Waruwiyat sitan. Nah, riwayat yang lain mengatakan boleh 6 rakaat. Ya kuat 20, boleh 6. Ada lagi? Ada lagi. Ada lagi kah yang lebih itu? Diskon. Rokaatai. Wa arba'an. Nah, Boleh juga Ada lagi. 4. Arba'an. Tapi terlalu lah. Ujungnya rokaatai. Diskon. Lalu ada yang lebih itu lagi? Tenang, masih ada. Wa ini atau 2 rakaat. Itu aja. Wahuma Bisa. al-aqol, inilah yang paling sedikit. Jadi paling sedikit 2, boleh 4, boleh 6, paling banyak 20. Tambahin aja 2, maksimalnya 20. Nah, waktu ta'adda bi fawaita wa ghairiha khilafan bi syekhina wal aula fi'luha ba'da firagi min azkaril maghrib. Salat sunnah awabin ini dapat dikerjakan dengan salat qada dan salat sunnah lainnya. Berbeda dengan pendapat syekhuna yang lebih utama mengerjakannya adalah selesai wiridan maghrib. Jadi satu pendapat dapat dikerjakan dengan sholat qada digabung gitu kan, atau yang lebih afdalnya adalah setelah wiridan maghrib. Setelah wiridan maghrib, setelah ba'diyah maghrib langsung sholat sunnah awabin. Ya buat memula yang 2 aja dulu. Nanti kalau udah biasa tambahin jadi 4. Terus bertahap. Kalau sekali 20 besoknya kagak. Nah, itu namanya kaget. Ntar orang lihat gak bingung juga sholat apa nih. Pikir terawih bukan bulan puasa. Harus bisa tahu. Nah, yang terakhir sholat sunnah yang dikerjakan secara munfarid
Wa sholatu tasbih, yaitu salat sunnah tasbih. Wa hiya arba'u raka'atin bitaslimatin, yaitu salat 4 rakaat dengan sekali salam au taslimataini atau 2 kali salam. Wa hadithuha hasanun likasrati turukihi wa fiha thawabun la yatanaha. Hadisnya banyak, bajalul periwayatnya. Di antaranya, ya itu jangan dimasukin ke sini dong. Qala ba'duhum al-haqiqin la yasmanu bi'azimin fadliha wa yatarkuka illa mutahawinun bidaini. Barang siapa yang mengerjakannya dia mendapat pahala tiada berujung. Masya Allah. Karena itu sebagian ahli tahqiq berkata tidak terdengar keagungan fadilah dan meninggalkannya kecuali orang yang melalaikan agama. Jadi sholat sunnah tasbih minimal katanya ini seumur hidup sekali nih. Atau setahun sekali, atau sebulan sekali, atau seminggu sekali gitu. Tahu sehari sekali. Jadi jangan sampai seumur hidup nggak pernah sama sekali gitu maksudnya ya. Jangan-jangan hidupnya dikali. Kalau setahun sekali itu di bulan apa Pak Abdulnya? Bebas. Nah, tapi kalau mau mendapat kemuliaan ya cari bulan-bulan yang dimuliakan itu, bulan-bulan haram Haram. ya, Muharram, Rajab, Ramadan, apa Zulqa'dah sama Zulhijjah. Waktunya bebas ya. Malam. Seperti malam kan. Atas Apa sih? tapi tidak disebutin ini. Malam hari libur badminton. Sampai pagi. Bayangan. Tasbih mah belum disebutin. Bayangan. Ya. Wa yukabbiru inda betidaiha, hendaklah membaca takbir intikal ketika permulaan duduk dan tidak membaca takbir intikal sebelum berdiri, membaca tasbih 10 kali lalu berdiri. Prakteknya agak beda nih. Membaca tasbih ketika duduk sebelum tasyahud. Tasbih 10 kali lalu berdiri. Diperbolehkan membaca tasbih 15 kali sebelum membaca Fatihah dan surat. Namun cara yang demikian bisa dilakukan dengan memindahkan bacaan tasbih 10 kali ketika duduk istirahat sesudah membaca Fatihah dan surat. Nah, prakteknya tuh biar lebih ini lagi, silahkan dicari referensi-referensi yang lain. Jadi tiap bagian dari rukun ke rukun yang lain itu diselingi dengan tasbih. Makanya disebut sholat sunnah tasbih. Ya, jumlah tasbihnya tuh ada tuh, totalnya berapa gitu. Nanti dibagi-bagi tuh. Setelah Fatihah 15, setelah I'tidal 10 kayak gitu. Kalau nggak salah totalnya 200 atau berapa tasbih. Selama 1 kali sholat 4 rakaat itu. Ini satu rakaatnya Berapa nih ya? Kan dibagi-bagi tadi. Habis Fatihah 15. Habis surat 10 kayak gitu. Nah, bahkan ini ada keterangan lagi. Wa yaqulu fi kulli rak'atin minha khamsatan wa sab'ina subhanallah. Pada setiap 1 rakaat salat tasbih hendaklah membaca sebanyak 75 kali tasbih. Mana tasbihnya? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Khamsata asyara ba'da qiraatin. Dengan rincian sebagai berikut. Ada nih rinciannya nih. Totalnya berapa tadi? 75 1 rakaat kali 4. 75 kali 4 berapa? Nah, hitung sendiri. 250. 300 lebih ya. Rinciannya nih. Khamsata asyara ba'da qiraatin, 15 kali sesudah Fatihah dan surat. Kemudian
Wa asyran fi kulli minar ruku'i 10. Setiap kali ruku i'tidal sujud 2 kali tuh. 10 semua tuh. Ketika duduk di antara 2 sujud sesudah membaca zikir yang warid dan ketika duduk istirahat. Maksudnya setelah Fatihah tuh atau setelah surat kitanya boleh milih tuh antara setelah Fatihah atau setelah surat. Baca 15. Habis itu kan ruku. Nah, Diri. sebelum tasbih ruku kita baca tasbih itu dulu nggak apa-apa, atau setelah tasbih ruku kita baca tasbih itu 10. Kemudian i'tidal 10 lagi. Sujud 10 lagi. Duduk di antara 2 sujud 10. Sujud lagi 10 lagi. Duduk istirahat sebelum berdiri 10 lagi. Terus gitu. Hitung sendiri dah. Ya. Pokoknya totalnya itu 75 dalam satu rakaat. Kalau lupa gimana pas waktu ruku atau waktu i'tidal? Kelupaan. Walau tadzakkara fil i'tidali, apabila ketika i'tidal teringat tarka tasbihatin, tidak membaca tasbih di waktu ruku tadi, pas i'tidal baru ingat. Bahwa tadi ruku nggak baca tasbih, gimana tuh? Lam yajuj al audu ilaihi, maka tidak perlu mengulang ruku lagi serta membaca tasbih. Nggak perlu diulang tuh, nggak perlu balik lagi. Wala fi'luha fil i'tidali li'annahu ruknun qasirun. Sebab i'tidal merupakan rukun yang pendek, lebih baik membaca ketika sujud. Lagi ya. Ketika i'tidal teringat tidak membaca tasbih di waktu ruku, maka tidak perlu mengulang ruku serta membacanya. Sebab i'tidal merupakan rukun yang pendek. Jadi nggak mesti kita ruku lagi terus baca tasbih. Ya udah lanjut aja sujud. Karena i'tidal merupakan sujud. Lebih baik membacanya ketika sujud. Disunahkan tidak melewatkan sholat tasbih dalam setiap minggu atau sebulan sekali. Jadi kita bayar yang rukunya tadi, yang lupa tasbihnya ketika sujud. Harusnya 10 jadi 20. Nah ini sunahnya seminggu sekali atau sebulan sekali. Atau setahun sekali. Atau seumur hidup sekali. Jangan sampai tidak sama. Sekali. Kalau dia jumur dekat, Nah itu 7 macam sholat sunnah yang dilakukan dengan munfarid atau sendiri. Cukup? Nah yang berikutnya nih sholat sunnah yang dikerjakan berjamaah. Macam kan ada sholat id biasanya. King meriahnya sholat id, yang biasanya nggak sholat fardu, sholat id mah ikut biasanya. Giliran imam takbir yang kedua dia ruku. Imam masih berdiri dia udah salah. ketinggalan. Kemarin tuh viral tuh di IG tuh kan. Oke, musani matusanu fihil jamaah wa huwa sholatul aidain tsumma qol wallahu a'lam bissawab. Demikian diskusi kita hari ini. Kita akhiri dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih banyak sholat-sholat sunnah ya. Masya Allah. Lewat-lewat terus tiap hari. Ngejar-ngejar kereta mulu.